Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Maulana dari ML kelas 19C akan menyampaikan secara verbal tugas yang diberikan dalam akuntansi manajemen. Nah, di sini menjelaskan tentang penjelasan akuntansi pertanggungjawaban. Ya, yang tujuan utamanya yaitu memotivasi individu mencapai kinerja yang tinggi dengan melaporkan efisiensi dan inefisiensi kepada manajer pusat pertanggungjawaban dan atasannya. Kemudian memberi informasi yang dapat membantu manajer pusat pertanggungjawaban untuk mengidentifikasi inefisiensi sehingga mereka dapat mengendalikan biaya menjadi lebih efisien. Kemudian akuntansi pertanggungjawaban. Dahulu akuntansi pertanggungjawaban merupakan satu-satunya media untuk alat untuk mengevaluasi kinerja manajemen. Kemudian namun sekarang pengurusan filosofi manajemen dari kinerja individu menjadi kinerja kelompok. Nah, di sini ada definisinya, yaitu sistem akuntansi yang dirancang sedemikian baik sehingga dapat mencatat dan melaporkan pendapatan dan atau biaya timbul akibat pelaksanaan suatu aktivitas kepada manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut. Tujuannya ada menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh manajemen mengevaluasi efisiensi. Kemudian selanjutnya ada skema akuntansi pertanggungjawaban. Ya, skemanya yaitu menghitung biaya sesungguhnya setiap aktivitas periode tertentu. Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan untuk aktivitas sama. Perbedaannya dilaporkan kepada manajer yang bertanggung jawab mengendalikan aktivitas tersebut. Nah, di sini ada keterkaitannya. Semakin tinggi tingkat pertanggungjawabannya akan semakin ringkas laporannya. Kemudian penentuan pihak yang mengendalikan biaya. Sistem akuntansi pertanggungjawabannya yang efektif harus memisahkan biaya terkendali dan biaya tak terkendali. Kemudian selanjutnya ada asumsi dasar akuntansi pertanggungjawaban adalah individu yang berwenang mengendalikan aktivitas bertanggung jawab terhadap biaya yang timbul akibat pelaksanaan aktivitas tersebut. Kemudian mengidentifikasi biaya yang terkendali oleh manajer operasional. Kemudian biaya setiap unsur pengeluaran terdiri atas dua elemen, yaitu satu harga per unit, dua kuantitas unsur yang digunakan. Dan apabila suatu biaya yang dapat ditelusuri dan dibebankan langsung ke suatu departemen dan jumlahnya dipengaruhi oleh perubahan aktivitas departemen, maka biaya termasuk biaya terkendali oleh manajer departemen. Dan di sini juga ada tanggung jawab terhadap BOP. Apa BOP? Biaya overhead pabrik. Unsur overhead ada yang dapat dibebankan secara langsung ke suatu departemen dan menjadi langsung tanggung jawab kepala departemen, dan sebagian lagi berasal dari alokasi untuk penentuan tarif BOP. Kemudian biaya hanya perlu dialokasi apabila manajer departemen penerima alokasi dapat mengendalikan biaya yang dialokasikan. Dan di sini ada karakteristik laporan pertanggungjawaban, ya, sesuai struktur organisasi, konsisten, tepat waktu, perincian memadai, mudah dipahami, terbit berkala, data perbandingan, analisis satuan unit dan mata uang. Dan yang terakhir ada penyusunan anggaran fleksibel, ya. Yang pertama ada merumuskan formula setiap jenis biaya. Formula menunjukkan jumlah biaya tetap atau tarif variabel. Bagian variabel merupakan tarif biaya untuk setiap satu ukuran aktivitas. Tingkat aktivitas sesungguhnya dalam satu periode. Formula tersebut untuk menghitung biaya dianggarkan pada tingkat aktivitas yang sesungguhnya dicapai pada periode. Anggaran yang disesuaikan dengan tingkat aktivitas sesungguhnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.